mau jadi broker properti sukses di tahun 2022, bagaimana syaratnya dan bagaimana mekanisme yang harus dijalankan. Karena dari tahun per tahun itu kan berbeda-beda. Sebelum kita lanjut pembahasannya, mohon bantu yang belum subscribe untuk di-subscribe. Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjadi seorang broker properti sukses di tahun 2022. Sedangkan kita tahu bahwa tahun 2022 adalah tahun yang sangat krusial, tahun yang sangat berat, tahun yang benar-benar menguras. Kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh leha-leha, kita tidak boleh menyepelekan. Yang tadinya pergerakannya 50% atau tahun sebelumnya ada 50% aja sudah bisa meraih kesuksesan atau closingan banyak. Saya jamin tahun ini tidak mungkin. Dan apa aja yang harus kita lakukan sehingga di tahun 2022 ini kita akan menjadi seorang broker properti yang sukses. Ada beberapa poin yang harus kita pahami, ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus memiliki pengalaman kerja menjadi seorang broker. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun kemarin, banyak hal yang harus kita evaluasi, banyak hal yang harus kita mulai teliti. Oh, apakah perkembangan sudah bagus? Apakah kita sudah mencapai goal point? Sedangkan kita tahu sendiri era digitalisasi saat ini sangat berpengaruh sekali. Apakah ketika kita mahir menjadi seorang marketing atau seorang broker properti digitalisasi itu akan menjadi sebuah kesuksesan? Saya rasa tidak, karena kita harus memadukan bahwa gaya tradisional dengan gaya digitalisasi harus kita satukan. Yang kedua, yaitu kita harus mahir berkomunikasi. Mahir berkomunikasi dalam bidang apapun, termasuk ketika kita menjual tentang rumah, berarti kita harus pinter mengkomunikasikan tentang spek rumah. Ketika kita kos-kosan, kita juga harus bisa memberikan penjelasan tentang prospek ke depan akan kos-kosan tersebut. Jangan hanya kita menjelaskan tentang product knowledge, bentuknya, luasannya, jumlahnya, enggak. Tapi kita juga harus pinter menjelaskan tentang prospeknya. Prospek ke depan, sekian tahun ke depan, melihat situasi, melihat perkembangan, kita harus bisa. Berarti apa? Kita harus belajar tentang ilmu ekonomi. Jadi kita bisa menganalisa pasar, kita bisa melihat dari sisi mana, dan kita bisa meneliti mana yang perlu dikurangin dan mana yang perlu dimaksimalkan. Yang ketiga, pengetahuan tentang properti. Nah, pengetahuan tentang properti itu banyak. Salah satunya adalah kita juga harus mengerti tentang AJB, syarat AJB. Ketika kita harus transaksi, berarti kita harus bisa mengerti syarat-syaratnya apa saja yang harus kita penuhin. Ketika kita menjualkan sebuah perumahan, kita juga harus bisa mengerti syarat apa aja yang harus kita berikan ke konsumen, sehingga konsumen itu ketika mau transaksi di perumahan juga bisa mengerti, memahami apa aja persiapannya yang harus dipersiapkan. Begitu juga ketika kita menjawab apa aja syarat KPR, kita juga harus bisa paham. Nah, itu yang dimaksud tentang memahami tentang properti. Kita tidak hanya dari sisi spesifikasi lokasi, enggak, tapi kita juga harus bisa melebar. Konsumen itu tidak hanya butuh tentang spesifikasi, enggak, tapi kita juga bisa membedah kayak AJB, kayak transaksi ya, AJB. Terus kita juga bisa menjelaskan tentang notaris yang bagus mana, notaris yang netral gimana, terus kalau mau KPR bank mana yang bagus, atau apakah sudah dipersiapkan, terus syarat KPR apa saja. Nah, kita juga harus memahami dan mengerti tentang itu. Itu juga salah satu cara menjadi sukses, menjadi broker properti sukses di era tahun 2022. Yang keempat yaitu paham sosmed. Nah, ini kembali lagi ke poin pertama bahwa era digitalisasi.
Ketika kita sudah memahami tentang era digitalisasi, berarti kita sudah paham tentang sosmed. Simple aja kalau saya tentang sosmed, yaitu bagaimana caranya kita menjadi seorang yang cerdas bermain sosmed. Ketika emang itu untuk kerjaan, jadi pembahasan hanya kerjaan. Semua sosmed adalah prospek untuk jualan. Semua sosmed adalah prospek untuk membunuh diri kita. Semua sosmed adalah prospek untuk melayangkan brand diri kita atau personal branding. Semua sosmed bisa kita pakai untuk meraih kesuksesan atau meraih pundi-pundi emas yang akan kita raih. Bagusnya apa aja ketika jualan properti, yaitu berarti sosmed yang kita gunakan adalah yang familiar di depan masyarakat, yang kira-kira orang banyak memakai, ya kayak Facebook, Instagram, YouTube, atau bikin channel YouTube ya. Terus sekarang lagi ngehit TikTok, ada juga banyaklah blog atau Twitter atau apa. Tapi yang paling hits adalah, kalau saya merekomendasikan sosmed, adalah Instagram sama YouTube. Untuk saat ini Instagram, YouTube lumayan bersinergi ya, bagus banget. Facebook juga bagus untuk jualan. Ya, yang pasti adalah kita harus cerdas menggunakan sosmed. Hati-hati menggunakan sosmed, jangan sembarangan, jangan sampai bikin pasangan kita baper. Yang terakhir, nah ini yang kadang saya sendiri pun masih rancu, tapi mari kita sama-sama belajar. Yaitu yang kelima adalah manajemen keuangan. Kita perlu, seorang broker properti sangat perlu banget mengelola tentang keuangan, manajemen keuangan yang kita kelola. Kenapa itu penting? Karena kebutuhan yang akan kita keluarkan itu tidak hanya beli bensin, tidak hanya beli makanan atau harian atau operasional, enggak. Kita juga harus siapkan anggaran untuk iklan objek yang kita jual. Kita juga harus kita juga harus langganan beberapa portal properti atau beberapa iklan premium. Nah, itu manajemen keuangan harus kita kelola. Suatu saat, siapa tahu ketika kita aktif terus di sosmed, kita aktif terus jualan, ada beberapa developer yang ngajak kerjasama sama kita. Ketika kita menjadi eksklusif atau penjual eksklusif, secara otomatis developer akan memberikan keleluasaan, silahkan untuk promo apapun, bahwa developer hanya akan memberikan lokasi ini silahkan kelola. Taunya developer adalah, saya taunya adalah terjual setor sekian, sisanya silahkan kelola manajemen atau kelola oleh broker tersebut. Nah, dari situ kita juga harus siap untuk membuat media promo. Kayak contoh, kita harus bikin brosur, kita bikin spanduk, bikin iklan, bikin semuanya, atau masang papan. Nah, itu butuh manajemen keuangan yang benar-benar kuat, manajemen keuangan yang benar-benar bagus, manajemen keuangan yang benar-benar valid. Jangan sampai ketika kita dibutuhkan ternyata zonk, tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Ya kita stuck gitu-gitu aja. Sedangkan kita mau survei lokasi juga butuh bensin juga butuh uang. Ketika kita mau iklan melalui ponsel juga kita butuh dana untuk beli pulsa data. Nah, disinilah peran yang poin kelima, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat dibutuhkan banget. Manajemen keuangan sangat penting sekali untuk perkembangan kesuksesan seorang broker properti di era 2022. Oke, bagaimana? Apakah ada yang sudah melakukan seperti itu? Jika sudah ada, silakan bisa komentar di kolom komentar jika ada, jika belum, dan jika emang ini cocok, mari kita sama-sama belajar. Kita belajar untuk menjadi seorang broker properti yang menuju kesuksesan yang sangat dahsyat di era tahun 2022. Oke, begitu aja gambarannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika emang ini bagus, silahkan bisa bantu share ke teman-teman yang lain. Jika memang ada kekurangan, silahkan bisa komentar di kolom komentar. Begitu aja, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Saya Adip Nukman,
See you next. Bye.